Selamat pagi sahabat-sahabatku semua. Pagi ini kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, dan firman Tuhan diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai 32. Bu Ripka akan membacakan semua ayat. Silahkan adik-adik untuk membuka Alkitabnya dan bersama-sama membaca ya. Markus 9 ayat 30 sampai 32. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kembali. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini Bu Ripka kasih judul tentang malu bertanya. Pada waktu itu, seperti yang tadi Bu Ripka sudah bacakan ya, bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berangkat dan melewati Galilea. Nah, di situ Tuhan Yesus tidak ingin dan tidak mau ditemui oleh banyak orang, karena selama ini Tuhan Yesus kemana-mana, dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, selalu diikuti oleh banyak orang, selalu berbondong-bondong orang ingin disembuhkan, ingin belajar firman Tuhan, dan banyak sekali yang mereka inginkan. Oleh sebab itu, Yesus tidak mau diikuti pada waktu itu, dan dia hanya ingin bersama dengan murid-muridnya. Kenapa hal itu dilakukan? Karena Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya memasuki masa penderitaan yang akan dialaminya. Meskipun Yesus harus berfokus pada salib yang akan dipikulnya pada waktu kedepannya, tapi dia juga peduli kepada murid-murid yang akan ditinggalkannya, supaya mereka mengerti, supaya mereka memahami kenapa Yesus pada waktunya nanti dia akan menderita, dia akan mati, dan kemudian bangkit pada hari ketiga. Dia jelaskan kepada murid-muridnya, meskipun pada waktu itu murid-muridnya nggak ada yang ngerti, nggak tahu maksud Yesus apa, dan mereka enggan ya, tidak ada kemauan untuk bertanya kepada Yesus. Jadi hal itu menjadi satu hal yang menunjukkan sikap ya. Murid-murid Yesus tidak peduli apa yang akan dialami Yesus ke depannya. Dia juga egois ya, termasuk orang yang egois, dan mereka tidak peka dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Harusnya mereka memberikan dukungan kepada Yesus, tapi Yesus malah mereka berpikiran bahwa Yesus berkata tidak benar. Yesus berkata omong kosong, dan mereka beranggapan bahwa Mesias adalah seseorang yang akan memberikan pembebasan hanya untuk penjajahan bangsa Romawi saja, bukan untuk mereka, bukan untuk dosa-dosa mereka, tapi hanya khusus untuk pembebasan bagi bangsa Romawi dari penjajahan. Nah, itu yang ada di dalam pikiran murid-murid Yesus pada waktu itu. Jadi mana mungkin Mesias itu akan menderita dan dikatakan seperti Yesus. Mereka tidak percaya. Nah, dari sikap yang dimiliki oleh murid-murid Yesus di sini kita bisa belajar bersama-sama bagaimana kita harus memiliki sikap yang rendah hati, tidak malu bertanya ketika kita tidak mengerti sesuatu, mungkin tentang firman Tuhan atau tentang sesuatu hal tentang Yesus. Kita tidak boleh malu, tetapi kita bisa bertanya kepada guru sekolah minggu, kepada pendeta, kepada hamba Tuhan, dan kepada orang tua kita. Kita bisa bertanya kepada mereka, karena mereka boleh bersama-sama dipakai Tuhan untuk menjelaskan apa yang menjadi ketidaktahuan kita. Jangan sampai malu seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus tadi, hanya diam saja. Mereka tidak mau bertanya, mereka tidak mau peduli dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi mari kita memiliki sikap untuk mau mendengarkan, mau bertanya, serta menyelidiki kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, sehingga membawa perubahan hidup bagi diri kita dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita memiliki komitmen untuk mau setia membaca firman Tuhan. Tidak hanya membaca saja, kita mendengarkan firman Tuhan, dan juga kita merenungkan firman Tuhan, memahami firman Tuhan, meneliti firman Tuhan, dan juga mau
menerapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk mencintai firman Tuhan. Kita belajar untuk menyenangi firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita lakukan. Adik-adik, mari seperti firman Tuhan tadi katakan bahwa Yesus mati dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Dia menyediakan keselamatan untuk kita orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, mari kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Allah, Yesuslah yang menjadi juru selamat kita, yang mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan mengajarkan kami kembali tentang firman Tuhan. Tolong ajar kami Tuhan untuk kami memiliki hati yang sungguh percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan kami, satu-satunya juru selamat kami, penebus dosa kami. Terima kasih ya Bapa karena Engkau sudah menjadi Tuhan dan juru selamat kami. Tolong kami untuk dapat menceritakan kepada sesama kami tentang kasih-Mu kepada kami orang yang berdosa. Dan kami mau dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, tolonglah kehidupan kami untuk senantiasa setia belajar firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, meneliti firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami semangat untuk belajar firman Tuhan di sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.